Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Di video ini kita akan belajar bagaimana caranya mengoptimasi iklan Google Ads kita supaya ketika ada orang yang mencari di Google, iklan kita akan muncul di halaman pertama Google, bahkan kalau bisa muncul di posisi 3 teratas. Nah, langkah pertama yaitu Anda masuk dulu atau login dulu ke akun Google Ads-nya. Nah, lalu dipilih kampanye iklan yang mau dioptimasi. Jadi tujuan dari mengoptimasi ini adalah supaya iklan kita lebih sering dimunculkan di posisi teratas atau di halaman pertama Google. Karena dengan semakin sering dimunculkan, maka orang akan melihat iklan kita. Dan jika lebih banyak orang yang melihat, maka tentu saja lebih banyak akan mendapatkan klik dan penjualan pun akan bisa menjadi jauh lebih banyak. Nah, setelah kita masuk ke akun Google Ads kita pilih kampanye iklan yang akan kita optimasi. Jadi di sini saya gunakan kampanye Raja Bikin Video sebagai contoh. Setelah kita klik nama kampanye iklannya, kita pergi ke bagian bawah. Nah, di sini dalam hal ini untuk optimasinya ada 3 pilihan yang bisa kita pilih untuk melakukan optimasi. Pertama, optimasi berdasarkan lokasi. Yang kedua, optimasi berdasarkan jadwal ataupun waktu. Dan yang ketiga, optimasi berdasarkan perangkat. Nah, kita akan bahas satu persatu dan langsung akan saya tunjukkan bagaimana caranya melakukan optimasi. Jadi yang pertama kita optimasi dulu berdasarkan lokasi. Kita klik dulu tulisan lokasi ini. Jadi munculnya akan seperti ini. Jika di awal misalkan kita sudah menentukan lokasi untuk target pasar bisnis kita, misalkan dalam hal ini saya menargetkan Indonesia. Jadi di sini nanti akan muncul Indonesia juga. Nah, untuk melakukan optimasi berdasarkan lokasi, kita tentukan dulu pasar-pasar kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi pasar utama. Dengan kata lain, pasar utama itu adalah orang-orang yang biasanya membeli dalam jumlah banyak. Biasanya mereka berasal dari kota atau provinsi apa. Nah, tentu saja ini bisa disesuaikan dengan produknya, dengan target pasarnya. Biasanya yang membeli paling banyak biasanya ada di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ataupun kota-kota ataupun provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi di sini kita akan menambahkan kota atau provinsi yang ada di Pulau Jawa. Karena untuk bisnis saya ini, mayoritas orang yang beli adalah dari Pulau Jawa, terutama daerah Jakarta. Makanya saya tambahkan di sini kota-kota tersebut, supaya nanti ketika ada orang yang mencari dari kota tersebut, iklan saya akan dimunculkan oleh Google di posisi teratas. Jadi di sini misalkan saya sudah pilih Indonesia. Nah, untuk menambahkannya tinggal klik lokasi. Lalu di sini kita masukkan kota-kota yang menjadi pasar utama. Misalkan Jakarta. Lalu misalkan Bandung. Lalu Surabaya, misalkan seperti itu. Lalu Bekasi, Tangerang. Nah, seperti itu ya. Jadi itu contohnya di mana saya sudah menambahkan kota-kota yang menjadi pasar utama dari bisnis saya. Jadi pasar utama itu adalah orang yang mayoritas membeli dari daerah itu. Jadi kita bisa lihat dari misalkan kita sebelumnya sering mendapatkan order dari kota tersebut. Nah, kita bisa tentukan bahwa kota itu adalah kota utama yang menjadi target pasar dari bisnis kita. Ataupun mungkin kita tahu dari kompetitor ataupun mungkin teman kita, di mana ketika mereka misalkan bercerita ataupun menjelaskan sesuatu, mereka mengatakan bahwa oh ternyata yang beli dari kota ini paling banyak, misalkan seperti itu. Ataupun mungkin Anda mendapatkan data dari internet ataupun media lain, di mana mayoritas orang yang butuh untuk jasa yang Anda jual ataupun produk yang Anda jual itu berdasarkan dari kota-kota tertentu. Nah, dari situ Anda bisa tahu bahwa ternyata
ada kota-kota tertentu yang menjadi pasar utama dari produk atau jasa yang Anda jual. Nah, setelah ditentukan bahwa target pasar utamanya adalah kota-kota ini, barulah kita simpan ya atau save. Nah, setelah disimpan, maka kota-kota yang kita tambahkan tadi itu akan muncul di sini. Jadi tadi awalnya cuma ada Indonesia aja. Nah, setelah kita tambahkan, maka target kotanya menjadi bertambah. Nah, setelah itu kita naikkan biddingnya untuk kota-kota yang kita tambahkan tadi. Jadi misalkan di Jakarta, ini kita anggap kota yang paling besar. Jadi pasar utamanya misalkan Jakarta ya. Nah, kita tambahkan biddingnya kisaran antara 5-30%. Ya, misalkan ini karena saya anggap ini yang paling besar, saya tambahkan misalkan 20%. Artinya, kalau misalkan kita waktu setting ad group, itu kita tentukan biddingnya misalkan 1000, berarti kalau misalkan nanti ada yang mencari dari Jakarta, maka nilai biddingnya akan dinaikkan maksimum 20%. Artinya kita bisa jadi akan membayar 1.200 per kliknya. Yang didapat dari 1000 ditambah 20% kali 1000. Seperti itu. Sementara kalau misalkan di kota yang selain Jakarta, tentu saja biddingnya tetap 1000 karena tidak dinaikkan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nyari dari Pulau Sumatera ataupun Sulawesi, maka yang bertambah adalah impresi dan klik untuk Indonesia. Tapi biddingnya tidak dinaikkan menjadi 1.200, artinya tetap maksimumnya 1000. Nah, begitu juga untuk kota-kota lain yang sudah kita tambahkan tadi, kita bisa naikkan juga biddingnya. Misalkan Bandung, Bekasi, Tangerang. Mungkin ini pasarnya masih di bawah Jakarta. Nah, kita naikkan misalkan 15% saja. Kita simpan. Lalu ini 15% juga, ini kita bisa langsung centang ya, sekalian kita rubah. Klik edit, lalu change bid adjustment. Ini 15% juga. Terus misalkan yang ini, Surabaya, kita naikkan misalkan cuma 10% aja. Kita simpan. Nah, kita sudah menaikkan bidding untuk kota-kota utama yang menjadi target pasar dari bisnis kita, seperti itu. Jadi sekali lagi ketika ada orang yang mencari dari kota-kota yang ini, maka biddingnya akan naik sesuai dengan nilai bidding adjustment yang sudah kita buat tadi. Sementara dari kota lain tentu saja biddingnya akan sesuai dengan bidding ad group-nya. Seperti itu. Nah, kenapa kita naikkan biddingnya? Karena kota-kota besar ini tentu saja saingan kita juga akan banyak yang mengincar kota tersebut. Nah, dengan kita menaikkan bidding ini, maka meskipun saingannya banyak, iklan kita akan tetap bisa dimunculkan di halaman pertama, bahkan di posisi teratas oleh sistem. Gitu. Dengan begitu, maka tentu saja iklan kita akan bisa bersaing dengan kompetitor kita. Nah, itu untuk optimasi yang tahap lokasi. Selanjutnya kita akan optimasi berdasarkan jadwal ataupun waktu. Nah, kita pergi ke bagian berikutnya ya, yaitu yang bagian ad schedule. Nah, di bagian ad schedule ini, kalau misalkan kita tidak apa-apakan atau tidak kita optimasi, maka iklan kita akan berjalan 24 jam non-stop. Artinya kapanpun ada orang yang mencari, iklan kita akan bisa dimunculkan oleh sistem. Tujuan dari mengoptimasi untuk bagian waktu ini adalah mungkin kita mempunyai waktu-waktu tertentu di mana pada saat itu kita mendapatkan orderan yang banyak. Misalkan pada saat jam kerja, misalkan dari jam 9 sampai jam 5 atau 6 sore. Pada saat itu tentu saja kompetitor kita juga banyak karena mereka juga bekerja di jam yang sama. Seperti itu. Maka dari itu kita bisa tambahkan atau kita optimasi
iklan kita dengan cara menaikkan bidding di jam-jam yang padat tersebut, sehingga iklan kita akan tetap bisa dimunculkan ataupun bisa bersaing dengan kompetitor kita. Jadi ini kondisi sebelum kita optimasi. Jadi warnanya akan biru selama 24 jam. Nah, kalau kita optimasi caranya seperti ini. Jadi meskipun kita tetap menjalankan 24 jam, kita tetap buat pembagiannya. Jadi kita buat di sini supaya bisa kita optimasi di jam tertentu. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya. Misalkan ini dari jam 00 sampai jam misalkan jam 9 gitu ya. Jam 9. Lalu misalkan yang berikutnya misalkan dari jam 9 sampai jam misalkan jam kerjanya sampai jam 6 sore misalnya seperti itu, berarti jam 18. Lalu kita tambahkan lagi dari jam 18 sampai paling akhir ya 23.45. Nah, kalau udah kita save. Sekarang bagian ini berubah menjadi 3 bagian. Kalau tadi cuma 1 bagian aja ya. Kalau sekarang menjadi 3, karena tadi waktunya sudah kita atur pembagiannya. Jadi dari jam 00 sampai 09, lalu 9 sampai 16, dan 16 sampai 23.45. Jadi ada 3 pembagian. Nah, sekarang kita mau menaikkan biddingnya di jam-jam sibuk atau di jam-jam padat, yaitu di jam 9 sampai jam 6 sore. Maka kita tinggal pilih semua hari yang memiliki jam tersebut. Misalkan ini Senin, lalu Selasa, kita centang aja semua biar sekalian kita rubah. Terus Rabu, Kamis, Jumat, misalkan sampai Sabtu ya. Nah, minggunya kita biarin aja. Nah, ini kita naikkan biddingnya, misalkan kita naikkan 10%. Nah, jadinya biddingnya naik ya 10% di jam-jam yang padat tersebut. Jadi jam 9 sampai jam 6 sore. Artinya nanti kalau ada yang mencari jam 10 katakan, berarti bidding kita akan naik 10%. Dari yang misalkan awalnya kita set 1000, berarti naik jadi 1100. Artinya kita maksimum akan bayar per kliknya sebesar Rp1.100. Seperti itu. Karena bidding kita dinaikkan supaya iklan kita dimunculin sama sistem di halaman pertama, bahkan kalau bisa di posisi teratas. Jadi itu tujuannya menaikkan bidding, supaya iklan kita bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan kompetitor kita. Nah, kalau kita sudah naikkan biddingnya, nanti warnanya di sini juga akan berubah jadi warna orange. Artinya ini biddingnya sudah kita naikkan di periode tersebut. Seperti itu. Kalau di periode yang lain, biddingnya berarti tetap sama, sebesar 1000, sesuai dengan bidding ad group-nya. Nah, jadi begitu caranya untuk optimasi berdasarkan waktu. Jadi kita sudah melakukan 2 optimasi berdasarkan lokasi dan berdasarkan waktu. Artinya kalau misalkan kedua-duanya terpenuhi, misalkan lokasinya terpenuhi, waktunya terpenuhi, contohnya misalkan ada orang yang mencari dari Jakarta jam 10 pagi, berarti kedua-duanya terpenuhi. Kalau yang tadi Jakarta naiknya itu 20%, dan waktunya ini naik 10%, berarti totalnya akan naik biddingnya sebesar 30%. Jadi penjumlahan yang lokasi sama waktu, karena kedua-duanya terpenuhi.
Berarti bidding kita misalkan awalnya 1000 akan naik menjadi maksimum 1300 per klik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan optimasi berikutnya, yaitu optimasi berdasarkan perangkat. Kita scroll ke bawah, di sini ada tulisan device. Di sini, device-nya sudah ditentukan oleh sistem. Jadi ada 3 device yang biasa dipakai oleh orang untuk membuka website atau mengakses informasi di Google. Jadi mereka menggunakan komputer, mobile phone, dan juga tablet. Jadi kita tidak bisa pilih mau pakai perangkat apa, karena di sini sudah disediakan secara default ya. Kita hanya bisa menentukan biddingnya sesuai dengan perangkat tersebut. Jadi misalkan komputer kita mau naikkan berapa, mobile phone naikkan berapa, tablet dinaikkan berapa. Karena mayoritas sekarang orang cenderung menggunakan HP atau mobile phone, maka kita bisa naikkan bidding untuk mobile phone-nya lebih besar dibandingkan perangkat yang lain. Jadi misalkan mobile phone kita naikkan 10%, kita simpan. Yang komputer misalkan kita naikkan 5%. Terus yang tablet juga kita naikkan misalkan 5%. Ya, berarti nanti kalau ada yang cari dengan menggunakan handphone, maka bidding kita akan naik 10%. Untuk yang bagian perangkat ini. Jadi, di sini kita sudah melakukan 3 optimasi. Pertama berdasarkan lokasi, yang kedua berdasarkan waktu, dan yang ketiga berdasarkan perangkat. Kalau misalkan ketiga-tiganya ini terpenuhi, misalkan ada orang yang mencari dari Jakarta, lalu mencarinya pada jam 10 pagi dan menggunakan handphone, berarti biddingnya naik sebesar 20% untuk yang lokasi, ditambah yang waktu, tadi naik 10%. Lalu yang mobile phone naik 10%, berarti total naiknya sebesar 40%. Berarti kalau misalkan bidding kita di awal 1000, maka bidding kita akan naik menjadi maksimumnya 1400 karena naik 40%. Seperti itu. Jadi yang bagian mana yang terpenuhi, maka itu akan naik. Jadi kalau misalnya semuanya terpenuhi, berarti semuanya akan naik. Nah, kita bisa pilih ya. Jadi ini nggak harus dinaikkan semua, ketiga-tiganya ini. Kita bisa sesuaikan dengan target pasar kita dan juga bisnisnya apa. Mungkin kita hanya perlu 2 saja, misalkan waktu dan lokasi, ataupun lokasi dengan perangkat. Jadi tidak harus semuanya dinaikkan. Mungkin 2 saja udah cukup, ataupun mungkin 1 aja udah cukup. Tinggal disesuaikan dengan pasarnya masing-masing. Jadi begitu caranya untuk melakukan optimasi iklan di Google Ads. Silakan dicoba dan dipraktekkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, sehingga Anda akan bisa mendapatkan update video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.